pelanggaranmu yang ketiga menurut partaimu ya adalah menggelembungkan dana reses. Benar apa tidak? Fitnah luar biasa. Politik menjadi semakin menarik bagi banyak orang, termasuk anak-anak muda. Bahkan dengan latar belakang keluarga atau pendidikan non-politik. Maka kemudian kita melihat semakin banyak anak-anak muda yang terlibat di politik. Tentu saja dengan tujuan dan target masing-masing. Maka hadir pula sebuah partai muda. Mereka betul-betul totally menggarap anak muda. Kalau Anda lihat saya pakai topi, ini bagian dari larut dalam suasana mereka. Partai itu bernama PSI. Partai yang didirikan oleh anak-anak muda. Agendanya sebenarnya cakep. Meskipun belum lolos ke DPR RI, tapi mereka punya ratusan anggota DPR di DPRD tingkat 2 dan tingkat 1. Di Jakarta mereka berjaya mendapatkan 7 kursi kalau nggak salah. 8 kursi. Sebagai partai baru mendapatkan 8 kursi di DKI Jakarta. Itu luar biasa. Tapi saya tidak akan berbicara tentang itu. Saya akan berbicara tentang seorang kadernya, anggota DPRD DKI Jakarta dari partai PSI, dipecat oleh partainya, dan kemudian mencoba untuk melawan. Soal melawan atau tidak itu adalah hal biasa. Tetapi saya catat, karena ini adalah podcast politik, bagaimana kemudian setiap orang, termasuk manusia politik itu, semakin memahami hak dan kewajibannya. Saya sungguh-sungguh memberikan apresiasi kepada partai PSI karena berani secara terbuka memunculkan problem mereka dan kemudian mereka mencoba menyelesaikannya. Hari ini untuk sementara masih bernama pemecatan. Dan kader itu bernama Vianney Limardi. Vianney, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih Bang. Luar biasa Anda ini ya. Partai baru dan kemudian berhasil mendapatkan kursi di DPRD DKI Jakarta. Coba jelaskan siapa diri Vianney Limardi sebenarnya. Dari dapil mana, latar belakang pendidikan. Orang pengen tahu karena tiba-tiba Anda muncul menjadi seseorang dan diperdebatkan, diperbincangkan. Termasuk soal pemecatannya nanti kita bicara. Saya sebenarnya awalnya adalah seorang pengacara. Memang udah berkutat di bidang hukum dari 2010. Lalu pada masa huru hara, bukan huru hara ya. Pada masa DKI Jakarta lagi rame-ramenya dengan waktu itu Pak Jokowi dan Pak Ahok. Saya bergabung. Pada Pilgub ya? Pada Pilgub. Saya pada waktu itu bergabung dengan teman-teman gitu ya. Pada waktu itu ikut meramaikan gitu ya. Kepengen sekali karena kami sangat mengagumi sosok Pak Ahok pada waktu itu. Nah sehingga dari sejak hari itu akhirnya mulai pelan-pelan ketarik ke dalam dunia politik. Itu awalnya kenapa saya bisa masuk ke PSI. Sejak saya terpilih di 2019 menjadi anggota DPRD DKI, saya dapilnya Jakarta Utara, meliputi Kecamatan Penjaringan, Pademangan, dan Tanjung Priok. Sejak hari itu sampai hari ini kerjaan saya setiap hari adalah melayani warga DKI Jakarta. Ditempatkan di komisi berapa? Saya di komisi D. Komisi D ya? D. Berapa dapat suara di dapil itu berapa, Vianney? Saya sendiri 8.700, tetapi suara partai pada waktu itu keseluruhan dari seluruh caleg dan suara partai 55.000 kalau di dapil saya. Dan dapat kursi ketiga dari? Dari 9 kursi. Dari 9 kursi, luar biasa sebenarnya. Terus kenapa kamu dipecat? Sebenarnya saya kurang tahu. Yang saya tahu adalah alasan-alasan yang disebutkan dan dicantumkan di dalam surat pemecatan yang saya terima dari partai. Yang pertama adalah tidak mengikuti instruksi partai mengenai permintaan maaf masalah saya viral di ganjil genap. Lalu yang kedua tidak mengikuti instruksi partai
untuk mengikuti BIMTEK dan sekolah kaderisasi partai. Lalu yang ketiga karena adanya penggelembungan dana. Yang pertama dulu. Katanya kamu berantem sama polisi. Tidak betul. Yang benar apa? Tidak benar. Jadi pada waktu itu saya yang menyamperi Pak Polisi. Saya mau lewat masuk tol karena hari itu saya sudah terlambat akan menuju ke dapil saya di Penjaringan untuk acara vaksin dengan warga. Karena saya setengah jam sebelumnya udah keluar dari rumah, karena diputer-puterin, karena nggak bisa lewat banyak tempat yang nggak bisa lewat, sehingga saya lewat Gatot Subroto itu saya nyamperin Pak Polisi. Pada waktu saya nyamperin Pak Polisi, saya buka kaca, lalu saya menjelaskan ke Pak Polisi bahwa Pak, saya dari DPRD DKI, saya boleh nggak minta izin lewat karena saya lagi sedang dalam perjalanan dinas mau vaksin di Penjaringan. Lalu terjadilah komunikasi antara saya dengan Pak Polisi. Setelah itu Pak Polisi menunjukkan jalan untuk putar balik, saya pun putar balik. Jadi setelah itu tiba-tiba beberapa jam kemudian tiba-tiba viral di media. Nah ini yang membuat saya juga kaget. Nah sedangkan satu hari setelah itu saya ketemu dengan Pak Dirlantas di Polda. Lalu memang dari keterangan Pak Dirlantas di pertemuan tertutup antara saya dan Pak Dirlantas dan beberapa teman lain, Pak Dirlantas juga menjelaskan bahwa memang tidak ada laporan dari lapangan gitu ya, bahwa saya ribut, apalagi menerobos, apalagi ditilang gitu ya. Jadi tidak ada kejadian itu. Terus kenapa jadi problem bagi partaimu? Ya mungkin, ya saya nggak tahu. Dari beberapa kali ngobrol gitu ya, mungkin saya dianggap merusak citra partai. Karena viralnya saya di media massa. Padahal pada hari itu juga, pada saat saya viral, saya sudah menjelaskan langsung ke partai gitu ya. Namun mereka melalui Ketua DPW DKI Jakarta Michael Sianipar, waktu itu berhubungan dengan saya melalui telepon. Beliau mengatakan pada saya bahwa ini sudah bukan mengenai benar atau salah, tetapi ini mengenai framing media. Karena saya sudah terframing di media seperti itu, sehingga langkah yang paling efektif dan paling cepat adalah mengeluarkan pernyataan maaf. Yang sebenarnya seharian penuh pada hari itu saya tolak. Karena saya bilang saya tidak akan pernah meminta maaf terhadap suatu kejadian atau suatu hal yang saya tidak pernah lakukan. Kenapa tidak minta maaf saja supaya selesai masalahnya? Karena menurut saya tidak melakukan apa yang diberitakan. Itu satu. Kedua, ya kalaupun mau meminta maaf harus dengan klarifikasi dari saya. Sedangkan saya tidak pernah mengeluarkan klarifikasi ataupun tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi diri saya kepada publik atau kepada media. Oke, yang kedua itu katanya juga kamu menolak dipotong gajimu. Baik, masalah pemotongan gaji untuk COVID-19. Ceritanya pada waktu 2020 bulan April kalau saya nggak salah ingat, tiba-tiba ada instruksi dari partai untuk memotong semua gaji anggota Dewan PSI gitu ya, di seluruh Indonesia 50% dari gaji kita. Partai lain gimana? Saya kurang tahu kalau partai lain, ini kan internal partai kita. Nah setelah itu banyak sekali dari kita yang keberatan, merasa berat karena kami sebenarnya dari awal pertama kali COVID, kami itu sudah banyak menurunkan bantuan ke dapil masing-masing. Seperti contohnya saya pada waktu instruksi partai tersebut muncul atau terbit, saya posisinya sudah menurunkan 7 ton beras dan sembako untuk dapil saya. 20.000 biji hand sanitizer. Belum lagi ratusan jerigen disinfektan. Dari mana uangnya untuk beli semua itu? Pakai gaji saya sendiri. Pakai gaji? Iya, pakai uang saya pribadi. Nah, sehingga berapa sih gajimu? Gaji di DPRD itu saya kurang ingat angka pastinya, tapi sekitar 100 jutaan. Dipotong pajak paling setiap bulan 90 juta ya kita dapatnya. Ya cukup besar kalau kita lihat. Take home pay-nya 90 juta? Iya, take home pay-nya. Artinya dana atau gaji yang kau dapatkan pulang setiap bulan 90 juta? 90 juta, sekitar 90. Lebih besar gajimu dibanding saya anggota DPR RI dulu loh. Tapi kan pengeluaran kita juga luar biasa besar setiap bulan. Oh ya, itu risiko. Pak, sebagai anggota DPR itu pasti. Perbedaannya sama anggota anggota DPR RI punya dana khusus untuk staf. Kita di DPR RI kita bayar sendiri. Jadi diambil dari gaji? Diambil dari gaji kita sendiri. Berapa orang? Saya staf yang ikut saya tiap hari ada 3 orang. 3 orang. Lalu belum lagi teman-teman di lapangan yang membantu di lapangan, di dapur. Oke, jadi gajimu 90 juta take home pay.
Dan apalagi, karena saya dengar itu gaji kalian lebih besar dibanding DPR RI ya. Tidak benar. Nggak tahu sih. Dan apalagi selain itu, apalagi yang kalian bawa pulang? Eh, Meskipun tidak untuk kalian ya, tapi kan namanya reses. Reses berapa kali dalam 1 tahun, Viani? Reses 3 kali dalam setahun. Berapa sekali reses, berapa ratus juta? Sekali reses 302 juta untuk 16 titik. Jadi kalau 3 kali dalam 1 tahun, kalian mengelola dana reses itu sekitar 1 miliar ya? Setahun. Setahun? Sekitar gitu. Iya. Oke, kemudian selain itu apalagi namanya itu Sosperda. Sosperda, sosialisasi peraturan daerah. Betul. Itu berapa kali dalam 1 bulan? 1 bulan 1 kali, tetapi 2 titik, 2 lokasi. Iya, berarti kan 1 kali sosperda kan 30 juta. Betul. 30 juta berarti 2 kali 60 juta. Iya. Berarti 2 titik ya? 2 titik. 2 titik. Dari kalau misalnya dalam 1 tahun 60 juta kali setahun 600 700 lebih ya? Sekitar. Ya 700 lebih. 700 ditambah gaji 90 juta, 90 kali 12 berapa itu? 1, sekian ditambah reses yang memang sekali lagi saya paham tentu saja tidak untuk kalian tapi kan untuk masyarakat ya. Besar ya sebenarnya ya. Itu dana atau anggaran memang yang dialokasikan untuk rakyat. Tentu saja. Ya, tidak bisa disatukan dengan dana atau gaji gitu ya. Karena gaji langsung ke kita. Itu adalah hak kita. Ya, pada yang waktu kita 90 bekerja. tadi itu ya. Ya, dari 90 Dan juta. itu tidak cukup bagimu? Bukan tidak cukup, pas-pasan. Oke. Karena tentu saja seperti yang kita semua ketahui, apalagi Bang Akbar juga pernah di DPR RI menjadi wakil rakyat. Setiap hari rakyat terutama yang di dapil kita pasti akan meminta bantuan. Ya, tentu saja. Belum lagi kalau ada bencana, kebakaran, banjir dan lain-lain itu udah pasti kita turunin. Menurutmu seharusnya berapa sih untuk DPR DKI ya? Karena begitu banyak problem di sini. Cocoknya berapa gajinya? Gajinya, ya itu bukan dalam kapasitas saya sih Bang, karena saya sebenarnya kurang tahu juga. Sampai saat ini 2,5 tahun saya menjabat, saya tuh terus terang, saya nggak pernah secara detail memeriksa gaji saya bulan ini tuh sebenarnya turunnya berapa dan lain-lain gitu ya. Saya percaya aja gitu, karena semua ada catatannya dengan rapih di Sekwan gitu kan. Cukup, kurang atau lebih? Harus dicukup-cukupin. Cukup-cukupin. Karena kalau namanya kita ngurusin gitu ya dan bantuin masyarakat sebanyak ini, seperti dulu kata Pak Ahok, idola kita gitu ya, duit berapa banyak pun tidak akan pernah cukup. Karena orangnya sebanyak ini, kebutuhan juga sebanyak itu gitu. Kamu menghabiskan berapa dana kampanye dulu? Dana kampanye saya dulu nggak banyak. How much? Sekitar 1 M. 1 M. Oke. Pelanggaranmu yang ketiga menurut partaimu ya adalah menggelembungkan dana reses. Benar apa tidak? Fitnah luar biasa. Seperti apa ceritanya, Viani? Coba jelasin ke kita. Baik, sebenarnya Bang, yang mempunyai kewenangan untuk menentukan adanya suatu penggelembungan atau penyelewengan dana reses itu hanya 2 yang punya wewenang. Yang pertama adalah Inspektorat dan yang kedua adalah BPK. Sehingga setelah 6 kali saya melakukan reses selama saya menjabat di DPRD DKI, saya belum pernah mendapatkan atau mendengar atau menemukan adanya temuan dari laporan BPK gitu ya, atau temuan BPK atas laporan reses saya. Jadi saya juga sebenarnya sampai hari ini saya juga bertanya-tanya di mana menggelembungkannya. Bahkan saya dari pertama kali menyelenggarakan reses sampai hari ini, hampir setiap kali saya reses pasti ada mengembalikan sisa dana reses saya. Seperti tadi saya jelaskan di awal, dana reses itu bukan dana atau anggaran untuk anggota dewan, tetapi itu untuk kegiatan masyarakat. Ya. Kita paham itu. Dan transferannya pun atau pemberian atau turunnya dana itu bukan ke anggota dewan, tetapi langsung ke LO yang dimana itu adalah pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatannya. Siapa itu LO itu? Seharusnya pada umumnya LO itu adalah pihak ketiga seperti IO gitu yang menyelenggarakan acara. Tetapi anehnya pada waktu saya pertama kali menjabat, internal fraksi saya waktu itu melakukan sebuah meeting gitu ya, rapat yang dipimpin oleh Ketua DPW DKI Jakarta yaitu Michael Sianipar. Mereka membuat suatu tata tertib internal fraksi PSI. Di pasal 38 ayat 2 dan 3 kalau saya nggak salah, itu menyatakan bahwa seluruh anggota Dewan PSI DKI Jakarta
harus melibatkan unsur Partai Solidaritas Indonesia dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi reses. Dan di ayat ketiganya bahwa seluruh anggota dewan setelah melaksanakan kegiatan reses harus memberikan laporannya kepada ketua fraksi, yang dimana selama ini prakteknya dari ketua fraksi itu disampaikan juga ke DPW DKI Jakarta, PSI. Nah, pertanyaan saya, jika mereka menuduh saya melakukan penggelembungan dana reses, sedangkan dana reses itu dikelola oleh unsur Partai Solidaritas Indonesia, maka yang menggelembungkan siapa di sini? Itu benar nggak itu dikelola oleh, karena katanya tadi harus pihak ketiga. Pada umumnya sih seperti itu. Enggak, ini berarti boleh kan dikelola oleh partai juga kan sebenarnya. Nah, itu saya kurang tahu aturannya, tapi yang saya dengar-dengar, ini saya juga belum cross check, mungkin kita akan cross check lagi sama-sama nanti. Seharusnya aturannya itu tidak boleh ada unsur partai, harusnya pihak ketiga. Tetapi pada waktu rapat penentuan atau membuat peraturan tata tertib internal fraksi itu, saya juga salah satu yang paling keras menentang aturan itu. Pemirsa Akbar Faisal Unsensor, kami telah berusaha untuk menghubungi pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia dan juga fraksi Partai PSI di DPRD DKI, tapi sampai kami melakukan tapping acara ini tidak ada respon atau kehadiran dari pengurus DPP atau dari pihak PSI. Tentu saja kami berkepentingan untuk mengkonfirmasi atau mengcross-check apa saja yang telah disampaikan oleh Viandi Limardi tadi. Kalau begitu sebenarnya apa masalahmu Livia nih? Kenapa sampai kemudian kamu menjadi banyak tuduhan kepadamu sebenarnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Saya rasa sih yang terjadi di setiap partai akan sama. Okay. Bahwa di dalam internal kita pasti ada banyak gesekan, banyak perbedaan dan lain-lain. Tapi menurut saya ini adalah sesuatu yang biasa dan lazim. Karena kita ini berdemokrasi, terutama apalagi di Partai Solidaritas Indonesia ini dari awal saya bergabung sampai hari ini, yang digaungkan di dalam partai ini adalah demokratis dan meritokrasi, gitu. Tetapi ya saya nggak tahu sebenarnya alasannya apa. Yang saya tahu hanya di alasan surat pemecatan saya, gitu. Tetapi memang banyak pendapat dan kabar dari teman-teman, gosip-gosip. Mereka merasa bahwa ini adalah like or dislike. Tapi ya saya nggak tahu kan, like or dislike saya nggak bisa konfirmasi seperti apa buktikannya, gitu. Kan untuk menyelesaikan masalah seperti ini di dalam partai biasanya ada yang namanya mahkamah partai. Kamu sudah dipecat oleh DPP, oke. Terus kemudian kamu berencana untuk maju di mahkamah partai. Saya akan ambil jalur yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Apa itu? Nah, ini yang sedang kita godok bersama dengan tim hukum saya, gitu ya. Apakah akan ke mahkamah partai, ataukah bisa langsung ke pengadilan negeri, atau ke PT UN, atau kemana. Nah, itu nanti ditunggu aja, karena saya masih dalam tahap persiapan bersama dengan tim hukum. Ya, saya itu mengundang kamu ya Viani ke sini karena ada satu saya baca pernyataanmu dan menurut saya itu cakep. Kamu mengatakan bahwa ya kami memang kader partai, harus taat pada partai, tapi kami bukan budak partai. Apa maksudnya? Ya, bahwa memang betul sebagai kader partai kita banyak hal yang diinstruksikan oleh partai atau sudah menjadi keputusan partai harus kita ikutin. Tetapi menurut saya keputusan-keputusan atau instruksi dari partai ini pada waktu turun ke kita juga harus kita analisa dengan baik. Harus kita pikirkan dengan baik. Apakah ini sesuai dengan kebenaran? Apakah ini sesuai dengan logika? Dan apakah ini sesuai dengan nilai-nilai yang kita sendiri anut? Karena partai ini kan sebuah wadah aspirasi, wadah demokrasi gitu. Ketika kita di dalam suatu wadah demokrasi dan aspirasi, tetapi kita tidak boleh bersuara atau tidak boleh menyampaikan pendapat yang berbeda
Di mana demokrasinya? Pada waktu aspirasi kita tidak boleh disuarakan atau aspirasi kita tidak dihargai, saya rasa ini sudah nggak benar gitu. Sehingga pada waktu instruksi turun, saya rasa kita harus benar-benar melihat. Emang ini benar? kamu nggak pernah mengajukan protes kepada partaimu bahwa kenapa sampai seperti ini? Kan PSI partai yang masih muda dan dikelola oleh anak-anak muda, dan itu biasanya mereka lebih egaliter. Banyak kali dan banyak hal yang saya selalu protes, atau bukan dalam artian protes tapi menyampaikan pendapat atau aspirasi saya yang berbeda misalkan. Tetapi ujung-ujungnya pasti kan akan mentok karena satu, voting suara terbanyak, atau kedua, dianggap bahwa saya sudah tidak punya DNA yang sama dengan partai. Wow. Lalu yang ketiga adalah kita selalu dibayang-bayangi dengan ancaman PAW. Yang dimana sebenarnya kalau buat saya sendiri, PAW itu bukan akhir dari dunia ini, bukan akhir dari kehidupan saya. Tetapi selalu saya diminta untuk bersabar, diminta untuk mengalah. Oleh siapa? Oleh warga di Dapil, tim saya di lapangan, di Dapil saya. Karena mereka selalu berkata kepada saya bahwa saya sudah bukan punya diri saya sendiri, Saya jadi bingung, tetapi punya rakyat. Saya jadi bingung ya dengan pernyataanmu ini, karena tidakkah PSI sangat terbuka dan kemudian dikelola oleh orang muda yang terbiasa dengan perbedaan? Kok bisa seperti itu? Kelihatannya seperti begitu di luar. Makanya awal saya sangat percaya dengan partai ini. Tetapi begitu saya menjalani 2,5 tahun ini, sejak saya menjabat, bukan seperti itu yang saya jalankan. Mungkin jawabanmu ini karena kamu lagi marah dipecat ya? Enggak juga. Ternyata awalnya saya pikir hanya saya yang merasa seperti ini. Tetapi ternyata banyak sekali teman-teman kader Partai Solidaritas Indonesia juga menyampaikan hal yang sama. Mungkin bisa kapan-kapan dipanggil juga, atau bisa juga mereka kapan-kapan ngobrol juga dengan media. Oke. Vianney, karena Anda di DPRD DKI Jakarta, kami tentu saja termasuk saya itu mempelajari perilaku PSI ya di DPRD DKI. Dan kelihatan banget betapa mereka sangat keras kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Termasuk soal interpelasi segala macam. Dan kelihatannya hampir tidak ada baiknya Gubernur Anies Baswedan dihadap di mata kalian gitu. Setidaknya itu yang kita lihat ya. Kadang-kadang bahkan ada temanmu dari partai lain, anggota fraksi yang lain mengatakan, ini kok kelihatannya asal berbeda saja dan segala macam. Sebenarnya apa sih pandangan kalian tentang Anies? Kalau kami sih melihat pemerintahan Pak Anies ya, kita melihat kebijakan daripada melihat secara personal Pak Anies. Itu sih yang saya, kalau ini saya sepakat gitu ya dengan partai PSI gitu ya, partai saya, bahwa selama ini yang kita lihat adalah kinerja, lalu kedua program, ya, lalu kebijakan. Kami tidak pernah melihat Pak Anies dan menilai Pak Anies dari personal, gitu. Sehingga apapun yang kami perjuangkan selama ini atau apapun yang dianggap menyerang Pak Anies selama ini itu sebenarnya memang jauh dari kata personal, gitu. Kami hanya menjalankan, ya ini yang kami percayai dan yang memang selama ini yang kami perjuangkan gitu. Bahwa selama ini yang kami suarakan itu bukan karena kepentingan personal, ya, tapi sebagai menjalankan fungsi kita sebagai pengawas dan wakil rakyat DKI Jakarta. Tapi kamu ini sempat terbaca media loh, membuat pernyataan komentar positif terhadap Pak Anies. Pada saat Pak Anies meninjau sentra vaksinasi di Tanah Merah, Jakarta Utara, dan kemudian kejeblos di Selokan gitu. Baik, ini politik. Tetapi meskipun kita semua orang politik dan berada di dunia politik, bukan berarti kita kehilangan rasa kemanusiaan kita.
bukan berarti kita kehilangan rasa toleransi kita, baik terhadap sahabat yang sependapat dengan kita dan sejalan dengan kita, ataupun dengan oposisi yang dianggap tidak sejalan atau tidak sepemikiran dengan kita. Masalah sependapat dan sepemikiran ini hanya masalah pekerjaan, masalah kebijakan. Tetapi kemanusiaan kita kan nggak hilang. Saya melihat Pak Gubernur yang memimpin, seorang pemimpin DKI Jakarta, kecebur atau keceblos dalam got, itu kan bukan disengaja juga. Itu satu. Kedua, yang namanya orang kecelakaan. Kita ini orang Indonesia, punya budaya, punya pendidikan, ngapain sih sampai harus dibesar-besarkan, diketawain. Ya saya juga ketawa sih kalau teman-teman kecebur got gitu ya, atau saya kecebur got, teman-teman juga pasti ketawain saya gitu. Tapi perlu diperbesar sampai dimasukin ke media, dimaki-maki, didoakan yang jelek, didoakan. Waduh, menurut saya itu udah berlebihan gitu. Emang PSI melakukan itu? Enggak, bukan PSI. Oh, oke. Gitu. Tapi banyak netizen kan. Ya sebenarnya sih itu pendapat pribadi saya aja dan dilihat dari sisi kemanusiaan aja. Tapi kalau dibilang apakah saya pendukung Pak Anies, pembela Pak Anies, tidak ada sama sekali. Saya bukan pendukung Pak Anies, saya juga bukan pendukung siapa-siapa. Saya adalah pembela warga DKI Jakarta dan kepentingan DKI Jakarta, itu aja. Ya, menarik sih sebenarnya ya. Saya tuh jujur ya, mencatat itu sepak terjang kalian ya. Menurut saya anggota DPRD PSI di DKI Jakarta itu cakep loh. TikTokannya bagus. Anak-anak muda, siapa sih namanya itu? Saya ada satu grup di grup WA itu. Cakep anak ini nih. TikTokannya bagus, argumentasinya ada yang beberapa menggunakan data. Menurut saya anak-anak ini kalau belajar lebih banyak nantinya, bagus masa depan politik kita. Dan tidak seharusnya seperti itu. Sebenarnya PSI itu bagaimana sih memperlakukan ruang publik bagi mereka ya? Apa target-target PSI ke depan seperti apa sih sebenarnya? Iya, mungkin itu lebih yang punya kapasitas untuk menjelaskan itu mungkin lebih ke DPP, DPW tapi kan gitu kalian ya. kan sebagai kader ya. Tapi sebenarnya sih kalau kita memang dari awal cita-cita kita hanya bagaimana berkontribusi untuk negara ini dan bagaimana bersama-sama bekerja keras dan memajukan negara ini, itu aja sebenarnya, sesimpel itu. Dan memang seperti tadi Bang Akbar bilang, kader-kader PSI ini top, memang saya akui. Anak-anak muda yang luar biasa nasionalis, luar biasa pinter, luar biasa, memang keren gitu. Ya kalau dari segi itu saya akuin memang keren. Harus diakui itu. Saya tentu saja sebagai orang yang pernah dan masih dalam komunitas politik itu melihat oke. Makanya ketika terjadi kasus pemecatan seperti yang kau alami ini, saya jadi bertanya, ada apa gerangan? Apakah kamu yang terlalu tanda petik liar, bertindak sendiri, unkoordinatif gitu ya, atau PSI yang sudah mulai berbelok? Kita melihat dari perspektif siapa? Kalau tentunya Bang Akbar tanya ke saya gitu ya, tentu perspektif saya tidak liar. Saya melakukan segala sesuatu punya alasan tersendiri dan punya landasan yang kuat gitu, dan saya bisa jelaskan gitu. Yang menjadi problem dalam pemecatan saya ini menurut saya adalah adalah framing di mana saya korupsi dengan kata-kata penggelembungan dana reses. Itu satu hal yang sangat tidak bisa diterima. Lalu bahwa saya dipaksa untuk mengeluarkan pernyataan maaf padahal saya sudah menjelaskan gitu ya. Ini juga menurut saya adalah suatu instruksi yang menurut saya sangat otoriter. Sehingga saya sampaikan pada waktu saya dimintai keterangan oleh tim TPF, tim pencari fakta, DPP, partai saya sampaikan bahwa saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada partai. Ini adalah prinsip. Saya tidak akan minta maaf dan mengakui suatu perbuatan yang saya tidak lakukan. Kamu bisa repot loh kalau kayak gini, karena sebagai partai itu kadang-kadang dan dalam banyak hal ya, itu diminta untuk taat sepenuhnya. Ya kan? Gimana kalau kayak gitu? Masih mau di politik?
Tergantung. Tergantung. Karena pada dasarnya saya pertama kali juga masuk ke politik ini tujuannya hanya satu, bagaimana saya bisa melayani aja. Pada waktu orang yang saya layani gitu ya, di sini warga DKI Jakarta, terutama warga DKI Jakarta Utara, kalau mereka masih menginginkan saya untuk melayani mereka, ya saya akan tetap berjuang di politik. Tapi kalau yang saya layanin sudah tidak mau, ya nggak apa-apa juga gitu. Saya bisa kembali lagi menjadi lawyer, bisa kembali lagi menjadi warga biasa yang dimana sebenarnya saya lebih nyantai, lebih nyaman, lebih senang. Saya nggak perlu tiap hari pusing mikirin begini banyak permasalahan. Gitu ya. Kamu sudah dipecat loh. Kalau memang masih buat di politik, harus lihat-lihat kiri kanan. Tetapi kalau kamu bandel seperti ini, tanda petik ya. Sejujurnya saya suka sikapmu. Ada keteguhan di situ. Betul menurut saya, kalau Anda bertanya bagaimana sikap saya katakan juga, memang kita harus taat pada partai. Tapi tidak sebagai budak. Aku setuju itu. Dan aku tunjukkan dalam banyak hal. Cuman, karena saya juga mengenal bagaimana karakteristik partai kita, kalau kamu seperti ini, wah kurang pikir-pikir terima kamu. Tapi saya sangat percaya dan saya sangat yakin bahwa masih banyak juga partai-partai dan pemimpin-pemimpin partai, bahkan mungkin di PSI juga sama, nggak semuanya ya, mungkin ini hanya segelintir oknum ya, kita nggak tahu juga gitu ya, tapi saya sangat yakin bahwa masih banyak orang-orang dan pemimpin-pemimpin yang terbuka dengan kebenaran, terbuka dengan sistem demokratis gitu ya, dan bisa memberikan banyak ruang untuk anak-anak muda seperti saya. Kalau kemudian ini kan sudah dipecat, ada mekanisme. Tadi saya bicara tentang mekanisme internal pakai mahkamah partai, tapi Via ini mengatakan ada kemungkinan menggunakan langsung pada permainan yang lebih besar bernama di Pengadilan Tata Usaha Negara dan segala macam. Kalau ternyata itu kamu menang dan kemudian nama baikmu itu dipulihkan kembali dan kemudian kembali ke partai itu, kamu mau? Ini pertanyaan sulit ya. Di satu sisi terus terang saya sangat mencintai PSI. Ini adalah cinta pertama saya di dunia politik. Wih, gitu ya. Seperti kita ketahui gitu ya. Cinta pertama itu tidak akan pernah hilang gitu ya. Jadi kalau ditanya sampai detik ini apakah saya masih mencintai partai ini? Saya sangat mencintai partai ini gitu. Tetapi ini masalah harga diri, nama baik ya. Tidak hanya harga diri saya dan nama baik saya, tetapi keluarga besar saya, para sahabat saya yang selama ini percaya dengan saya dan membantu saya ikut berjuang bersama. Dan yang terpenting adalah rakyat saya, warga saya di DKI Jakarta, terutama Jakarta Utara. Saya ini wakil yang dipilih oleh mereka, dipercayai oleh mereka. Pada waktu saya difitnah seperti ini, harga diri saya, nama baik saya hancur semua. Bagaimana dengan harga diri dan nama baik Jakarta Utara? Ini yang membuat saya akhirnya kemarin pada waktu teman-teman tanya, dasar 1 triliun itu apa dasarnya? Hitungan dari mana 1 triliun? Coba dihitung aja. 700.000, hampir 1 juta orang di Jakarta Utara yang saya wakili. Berapa harga diri mereka? Kamu dituduh penggelembungan sebesar berapa? Nggak tahu, sampai hari ini nggak jelas. Bahkan di surat pemecatan saya, kata-kata yang tertulis adalah penggelembungan dana reses secara rutin atau setidak-tidaknya pada Maret 2021. Mana ada sih keputusan yang sampai mengeluarkan pemecatan seseorang, nggak jelas. Antara, ya kira-kira kalau bukan rutin ya kira-kira Maret 2021. Saya paham bahasa hukum ini karena kamu seorang pengacara. Saya tentu saja bisa memahami itu. Tapi sebenarnya juga saya masih bingung kenapa kamu masuk politik, Viani. Saya kenal keluarganya ini ternyata ini. Rumahnya di Makassar satu kompleks dengan saya di Panakukan gitu ya. Tapi ternyata dia lewat di Jakarta. Pertanyaan terakhir dari saya.
Apa sih sebenarnya alasannya kenapa sampai PSI itu, karena kalian yang bertarung kan. Wajah PSI itu setidaknya untuk di Jakarta itu di DPRD. Tadi sempat kita bicara soal itu tapi tidak terlalu detail. Apa sih sebenarnya alasannya atau argumennya kenapa sampai kemudian tidak ada satupun kebijakannya Pak Anies Baswedan yang kalian bisa terima? Oh, itu tidak betul. Tidak betul? Tidak betul. Yang betul yang mana? Hanya saja kebanyakan kebijakan Pak Anies yang berseberangan misalnya atau berbeda dengan pandangan kita yang diungkap ke media. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari saya sendiri, contohnya di komisi saya, komisi D, itu kan salah satu dinas di bawahnya adalah dinas perumahan. Termasuk juga di dalamnya adalah rumah susun atau apartemen. Saya selalu sangat mengapresiasi Pak Anies ya, bahwa dia mengeluarkan pergub mengenai apartemen itu di era Pak Anies. Jadi setiap kali saya bertemu dengan misalkan organisasi atau paguyuban rumah susun atau apartemen di DKI Jakarta, saya selalu sampaikan bahwa ini adalah salah satu kebaikan atau kebijakan yang menurut saya dukung dari Pak Anies gitu mengenai rumah susun gitu, apartemen. Nah, jadi sebenarnya tidak benar bahwa kita apapun yang dikeluarkan atau diambil keputusan yang diambil oleh Pak Anies itu selalu tidak sejalan dengan kita atau kita melihatnya selalu jelek, tidak betul itu. Nah, hanya betul. saja yang diangkat oleh media pasti yang berseberangan gitu, karena itulah yang dibeli oleh masyarakat gitu kan atau pembaca media ini. Yani, cakep. Narasimu menunjukkan sebagai seorang anak muda di politik, sebuah masa depan yang bagus. Saya berharap Vianney akan menemukan jalan, model, gaya politik yang semakin mumpuni. Saya menyukai anak-anak muda yang masuk ke politik dengan logika-logika yang terukur. Sekali lagi saya katakan, saya setidaknya pada DKI ya, pada DPRD DKI, saya sungguh-sungguh kagum juga dengan kalian, anak-anak muda yang dengan kemampuan narasi yang terukur, bahkan kadang-kadang keberanian yang di luar batas gitu kan. Saya doakan kalian bisa baik-baik saja. Amin. Karena PSI adalah partai yang saya kenal. Orang-orangnya itu saya kenal. Pendiri, ketua umumnya, sekjennya, saya kenal semua. Ini adalah proses berdemokrasi. Saya berharap di ujungnya nantinya ketemu sebuah titik di mana kita semua bisa tersenyum. Vianney, terima kasih ya telah datang di Akbar Faisal and Chancellor. Untuk menjaga keseimbangan informasi, kesetaraan informasi dari para pihak, maka tim kami memutuskan untuk menerima permintaan dari pihak DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, tentang apa yang Anda saksikan tadi pada bagian pertama di atas tadi, sebelumnya tentang pemecatan seorang kader, anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Vianney Limardi. Tadi kita sudah menyaksikan pada tayangan pertama apa unek-unek dari Vianney. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menjaga keseimbangan informasi agar para pihak memiliki hak untuk berbicara. Begitulah kami di sini di Akbar Faisal and Chancellor. Maka saya menerima kedatangan seorang pengurus teras DPP Partai PSI. Anda pasti kenal orangnya. Jauh sebelumnya sudah terkenal. Isyana Bagus Oka. Bang Akbar, apa kabar Bang? Baik. Sehat. Sehat gitu ya. Oke. Ini kebalik ya Bang ya? Hah? Saya jadi diwawancara Bang Akbar. Dulu biasanya wawancara Bang Akbar. Begitulah jadi. Bisa dibuka, bisa dibuka. Oke. Kita udah prokes. Supaya orang kenal, saya coba merefresh ingatan kita tentang Isyana Bagus Oka. Dia ini wartawan, mantan presenter banyak TV. Salah satunya adalah TV olahraga di luar negeri, di Singapura. Tapi hari ini dia memilih menjadi seorang politisi, pengurus teras, elit Partai PSI. Isyana. Iya Bang. Kenapa harus dipecat ini siapa? Vianney Limardi ini? Iya, seperti yang sudah ada dalam berbagai pemberitaan media di sebenarnya Bang ya. Alasan utama kenapa kemudian kami harus melakukan langkah-langkah seperti yang sudah disampaikan adalah bahwa
ada akumulasi serangkaian pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan ADART partai. Nah, itu yang kemudian membuat kami melakukan proses yang cukup panjang ini, Bang. Prosesnya panjang karena tidak ujuk-ujuk kemudian seperti yang ada di media tiba-tiba beritanya heboh, ramai gitu ya, Bang ya. Ini sudah cukup lama karena pertama kali kita memiliki pemeriksaan dengan mekanisme yang berjenjang. Mekanismenya berjenjang mulai dari di tingkat DPW DKI Jakarta. Kami di DPW DKI Jakarta itu punya Biro Pengawasan dan Evaluasi. Jadi bagus. ada temuan-temuan yang disampaikan oleh Biro Pengawasan dan Evaluasi DPW PSI DKI Jakarta. Kemudian disampaikanlah kepada DPP, kemudian bersurat sehingga DPP kemudian ingin mencari tahu lebih dalam lagi. Sehingga DPP membentuk tim pencari fakta, membentuk TPF. Dari situ kemudian kami melakukan juga langkah-langkah memeriksa berbagai informasi, sehingga kami menemukan hal-hal yang akhirnya membuat kami harus mengambil langkah tersebut. Karena ada tadi akumulasi rangkaian pelanggaran ADART dan aturan-aturan partai. Alasan pemecatan dari yang dijelaskan Vianney di tempat Anda duduk ini sebelumnya adalah tuduhan kepada dia dari DPP atau DPW melakukan penggelembungan dana reses. Jawabannya pada saat itu mengatakan, saya bingung bagaimana digelembungkan, satu. Yang kedua, pihak dari Sekwan sendiri, Sekwan DPRD DKI, malah mengatakan Vianney tidak justru mengembalikan sebagian dana resesnya yang berlebih. So bagi dia pribadi ini adalah tuduhan yang terlalu jauh. Kemudian ada lagi beberapa hal yang lain. Tetapi kan ini menjadi tuduhan utama. Betul. Jadi bagaimana Anda menjelaskan itu? Itu yang kemudian keluar di media begitu ya, Bang ya. Jadi yang seperti yang saya sampaikan, saya tidak, mohon maaf sekali Bang Akbar, saya tidak bisa masuk ke dalam detail-detailnya. Tapi yang jelas bahwa PSI tengah berupaya untuk menegakkan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh PSI sejak awal. Kami memiliki nilai-nilai kebajikan anti korupsi, keragaman anti intoleransi, kesetaraan, sehingga kami berharap agar semua kader-kader PSI tetap memiliki nilai-nilai itu dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga anggota-anggota DPRD yang dimiliki oleh PSI. Kami harapkan agar tetap memiliki nilai-nilai yang sama, tetap rendah hati, tetap jujur, tetap kemudian juga melayani, hadir kerja untuk rakyat. Itu yang kami inginkan, termasuk juga melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan standar-standar internal PSI, Bang. Itu yang kemudian sejak awal maka Biro Pengawasan dan Evaluasi DPW DKI Jakarta telah melakukan serangkaian upaya-upaya sehingga setelah itu kemudian bersurat kepada DPP PSI dan DPP PSI membuat tim pencari fakta yang bekerja keras siang malam untuk memeriksa, mendengarkan keterangan saksi-saksi, termasuk Sisviani Limardi sendiri juga sudah kami berikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan-keterangannya. Tapi tentu saja keterangan-keterangan yang kami dengarkan bukan saja keterangan dari Sisviani saja. Kami juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, keterangan-keterangan dari orang-orang lain yang kami tanyakan oleh tim pencari fakta, gali informasinya. Dan dari informasi-informasi tersebut kami kemudian harus menyampaikan harus mengambil langkah seperti itu. Tapi kelihatannya Anda tidak terlalu memberikan ruang bagi dia untuk melakukan pembelaan diri. Ruang untuk melakukan pembelaan diri ataupun klarifikasi sudah dilakukan juga pada saat tim pencari fakta memanggil Sisviani. Oh sudah? Berjam-jam waktu itu pemeriksaannya dilakukan dan meskipun demikian kami tidak bisa hanya mendengarkan keterangan dari satu pihak begitu ya Bang ya. Tentu saja ada pihak-pihak lain yang kita harus dengarkan juga. Dan dari serangkaian pemeriksaan, serangkaian pencarian fakta yang berusaha kami lakukan, tentu saja dengan
kami bukan aparat kepolisian tentu saja ya Bang ya. Jadi yang kami lakukan tentu saja merupakan hal-hal yang bisa kami lakukan sebagai tim pencari fakta. Itu terus kami lakukan dan dari hasil temuan kami kemudian menyampaikan rekomendasi kepada DPP dan DPP kemudian mengambil keputusan. Nah, keputusannya itu sendiri kami menganggap keputusan itu bersifat internal. Sehingga yang kami lakukan, kami bekerja sesuai dengan aturan, kami berusaha menegakkan aturan-aturan yang berlaku, baik itu ADART partai, aturan-aturan perilaku ataupun undang-undang partai politik yang berusaha kami terus ikuti begitu ya dalam koridor-koridor hukumnya. Dan setelah itu yang harus kami lakukan memang ternyata adalah langkah yang seperti telah diambil. Tapi kami sama sekali tidak pernah menyampaikan surat ini kepada pihak lain selain Sisviani. Tentu saja yang ditembuskan ada pihak DPW begitu ya, tapi memang internal dari PSI sendiri. Iya, tapi pertanyaannya itu begini. Kenapa harus memecatnya? Susah loh mencari kader loh. Satu orang suara atau kader itu berat loh nyarinya sekarang, apalagi sekarang ini kan begitu banyak partai ya. Ya. Ini banyak sekali partai yang kemudian membuat persaingan menjadi keras. Kenapa justru Anda memecatnya? Apalagi orang ini adalah anggota DPRD yang kalau nggak salah suaranya di Jakarta Utara sekitar 8 ribuan ya. Ya. Yang paling kami sayangi tentu saja adalah nilai-nilai perjuangan PSI tadi. Jawaban yang bagus. Jadi tentu saja ini bukan langkah yang ujuk-ujuk kita ambil gitu ya Bang ya. Pasti Bang Faisal, Bang Akbar juga pasti kan sebagai seorang partai politik sudah makan asam garam lah Bang, sudah tahu. Tidak mungkin sebuah partai kemudian mengambil langkah seperti itu tanpa ada alasan-alasan yang jelas. Yang memang kami masih memperlakukan alasan-alasan ini sebagai alasan-alasan yang bersifat internal dan yang kami sampaikan kepada yang bersangkutan. Gitu Bang. Nilai-nilai itu sendiri yang kami sejak awal buat PSI itu sama-sama anak-anak muda gitu ya. Nggak punya background politik apa-apa. Ya liputan politik ya oke lah ya Bang ya, tapi maksudnya terjun ke politik langsung kan nggak ada Bang. Dan di situ kami punya sebuah cita-cita, kami ingin agar ada cara berpolitik baru. Pada saat kami sudah masuk, tentu saja ada realita-realita politik yang terjadi kan Bang ya. Nah, yang kami lakukan ini adalah salah satu cara bagi kami untuk tetap menjaga PSI, kader-kadernya, anggota-anggota DPRD-nya tetap dalam koridor-koridor itu. Tidak sama sekali untuk memaksakan kehendak, tidak seperti itu, tapi kita ingin menjaga agar nilai-nilainya betul-betul tetap dilakukan, termasuk transparansi. Iya, saya udah mendengarkan jawaban itu tadi. Ya. Tapi kelihatannya Viani ini tidak menerima dan tidak merasa. Dan di sini juga dia mengatakan bahwa akan mengajukan tuntutan hukum. Ya. Saya sempat bertanya begini sama dia, kenapa harus langsung ke mekanisme eksternal partai, pengadilan, meskipun itu dibolehkan, kan ada internal. Kami yang jelas begini sih Bang, posisi kami sejak awal, setiap orang warga negara tentu saja punya hak-haknya masing-masing. Jika yang bersangkutan ingin mengambil langkah hukum, ya tentu saja itu merupakan haknya, hak konstitusionalnya yang tidak bisa kita ganggu-gugat. Ya makanya tadi saya tanya sama Viani, kenapa tidak menggunakan mekanisme mahkamah partai? Memang di PSI ada mahkamah partai? Ada. Ada? Ada. Anggota-anggotanya? Ada. Oh oke. Nah saya tanya sama dia, kenapa nggak pakai? Nah, ya kan dia bilang oke, nanti kita lihat, tapi kelihatannya kan dia pengacara ya. Dia seorang lawyer, maka kelihatannya dia akan mengambil mekanisme itu. Saya tentu saja sebagai orang yang mengamati partai-partai politik, bagaimana mereka berproses, menyayangkan kalau ada mekanisme seperti ini. Kan ada mekanisme internal gitu kan. Tapi ya itu tadi, ternyata dia akan melakukan itu. Apa tanggapan DPP PSI? Ya itu tadi Bang, hak yang bersangkutan untuk melakukannya. Dan sejak awal kami sudah mempersiapkan diri untuk itu. Karena dalam kondisi seperti ini, begitu ya Bang ya, seseorang yang kemudian diberhentikan begitu ya Bang ya,
pasti akan ada langkah-langkah yang diambil, apapun langkah itu. Jadi kami juga ya sudah mempersiapkan diri juga untuk menghadapi langkah-langkah apapun yang akan diambil. Karena itu hak yang bersangkutan. Iya, tentu saja. Vianney berbicara banyak di sini. Makanya sebenarnya aku ngundang kalian, tapi Saya, Bang Akbar nggak telepon saya, Bang. Aduh, Kalau gitu Bang kan. Akbar telepon saya akan langsung hadir. Ada beberapa orang yang kita hubungi, tapi oke sudahlah, toh juga Anda sudah ada di sini. Iya. Saya bilang sama Vianney, saya mengundang Anda itu karena tertarik dengan sebuah narasi Anda yang ekstrim, luar biasa Iya. sih sebenarnya. Dia mengatakan begini, sebagai kader partai memang harus taat pada perintah partai, tapi saya bukan budak partai. Oh, ini ekstrim juga ya bahasa ini kan Iya. gitu. Emang dia diperbudak di partai? Saya juga agak kaget dengan pemilihan kata itu, kok sensasional sekali gitu ya. Tapi ya kita hargai saja pendapatnya. Kalau dari PSI sendiri kami tidak melakukan praktek-praktek seperti itu. Apalagi kata budak kemudian yang diambil. Kalau kita melihat situasi yang terjadi saat ini, sepertinya juga nggak mudah ya seorang anggota DPRD bisa menjadi budak begitu. Dan yang paling penting lagi, Bang Akbar mungkin tahu, mungkin tidak tahu ya, tapi yang jelas PSI itu sama sekali tidak pernah memotong gaji anggota DPRD-nya, kecuali pada saat awal COVID. Ya, dia jelasin juga. Kecuali pada saat awal COVID, Bang. Bang Akbar sendiri kan di partai ya. Di partai itu ya biasanya kan ada pemotongan-pemotongan seperti itu. PSI tidak lakukan itu, Bang. Sama sekali tidak kita lakukan. Kami hanya ingin agar anggota DPRD kami betul-betul bersifat jujur, rendah hati, kemudian hadir kerja untuk rakyat dan menjalankan tugasnya, termasuk menyampaikan laporan-laporan pertanggungjawabannya, termasuk juga kepada Biro Pengawasan kami, tidak hanya kepada pihak-pihak luar, tapi kita juga memiliki aturan internal. Aturan internal itu kan kalau dihukum, koreksi saya kalau salah ya Bang ya, lex spesialis ya Bang ya. Lex spesialis derogat legi generali gitu ya. Jadi mengesampingkan aturan umum, aturan yang ada di Internal. untuk internal itu menjadi aturan yang khusus. Aturan khusus kami memang juga mengharuskan pelaporan-pelaporan itu kepada kami. Nah, dari pelaporan-pelaporan itulah kami kemudian melihat ada hal-hal yang harus kami telusuri lebih lanjut. Yang kemudian akhirnya berujung pada hal yang terjadi saat ini, begitu Bang. Mungkin Anda tidak sadar, tapi kayaknya sudah mulai sadar kali ya, bahwa kami itu mengawasi kalian dari luar loh. Sejujurnya itu saya kagum sama kalian. Wah, kami yang justru harus banyak belajar dulu. Enggak. Jadi partai ini saya kan kenal banyak di antara kalian gitu ya. Itu boleh lah menurut saya gitu. Partai baru, orang-orang baru dengan syarat-syarat yang menurut saya itu syaratnya itu aneh. Tidak menerima pengurus partai yang sudah berpengalaman. Artinya dari partai lama gitu kan. Itu dahsyat itu. Ya kan? Kemudian harus muda gitu kan. Jadi pangsa pasar, kalau kita bicara tentang elektabilitas, pangsa pasar yang dikejar ini adalah pangsa pasar milenial kan gitu ya. Yang luar biasa besarnya. Saya katakan saya kagum pada Anda gitu. Pada kasus PSI, bukan kasus. Pada wajah PSI, setidaknya kan kita bisa lihat dari wajah DPRD DKI Jakarta gitu kan. Oh cakep itu Isyana. Saya dan beberapa teman itu dalam hati mengatakan, oh oke, anak-anak muda ini ada harapan kita. Argumentatif, berbasiskan data, meskipun ada yang masih data mentah, segala macam. Tapi bagi saya pribadi, Anda sudah jauh melampaui nama sebuah partai pemula gitu, udah jauh gitu ya. Makanya kemudian saya menjadi tertarik karena kemudian kalau mengambil langkah pecat memecat itu bukan masa depan. Itu sebenarnya konsen kami di sini di Akbar Faisal Unsensor berikut dengan Nagara Institute, lembaga kajian yang kami kelola bersama di sini. Kenapa sampai harus sejauh itu? Nah, itu dia Bang. Jadi seperti yang tadi sempat saya sampaikan juga waktu kita ngobrol-ngobrol ya Bang ya. Ini tentu saja bukan langkah yang kami ambil tiba-tiba begitu ya Bang ya.
Ini ibaratnya adalah langkah yang kami ambil setelah melihat rangkaian-rangkaian akumulasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Dan juga kami ingin agar PSI tetap dengan nilai-nilai yang sejak awal ingin diperjuangkan gitu Bang. Kami ingin nilai kebajikan. Sorry, saya potong. Sebenarnya bagian itu yang diprotes oleh Vianney. Sebenarnya saya panggil loh, saya ajak loh Vianney untuk datang lagi, Ya. langsung debat dengan kalian sini. Tapi kelihatannya dia tidak bersedia. Dia ingin ditunjukkan bagian mana sih yang saya melanggar. Dia katakan saya. Tapi yang bersangkutan sampai menggelembungkan sekarang dana juga reses. belum menyampaikan apapun ke kami loh Bang. Sorry, Sampai sekarang kan yang bersangkutan juga tidak menyampaikan apapun ke kami. tentang. Jika pada saat dia diminta untuk menunjukkan. Tapi yang jelas, tadi kan Bang Akbar kan bilang kan, yang bersangkutan minta agar ditunjukkan di bagian mana, begitu kan Bang ya. Tapi kan sekarang juga sama sekali tidak ada, Oke. tidak meminta juga kepada kami gitu ya. Nah makanya tentu saja saya berpikir bahwa kalian bisa menyelesaikannya ya. Saya meskipun orang partai juga, tapi saya selalu berpikir bahwa niat-niat baik, apalagi dari orang-orang muda seperti kalian, mengorganisasikan diri menjadi sebuah kekuatan partai politik dengan ide-ide baru, menurut saya itu harus diberikan ruang. Saya mau garis bawahi sedikit Bang Akbar. Tadi Bang Akbar bilang niat-niat baik. Itu yang berusaha kami lakukan juga. Niat-niat baik, upaya-upaya baik untuk menghadirkan sebuah cara berpolitik baru yang berbeda. Mungkin di partai lain akan dianggap begitu saja gitu ya. Tapi di PSI memang ya itu tadi, kami punya biro pengawasan yang kemudian kami lakukan juga TPF. Itu proses-prosesnya sudah panjang dan semua itu dilakukan betul-betul untuk menjaga agar upaya-upaya baik tadi, politik baik itu benar-benar bisa kami jaga terus di PSI. Berapa jumlah anggota DPR sekarang? DPRD DPRD? 72. DPRD provinsi berapa? Provinsi tunggu ya 1 2 provinsi kan 8 Jakarta, tapi sekarang 1 jadi 7 gitu ya. Kemudian Banten 1, Sulawesi Utara 1, 10 lah, sekitar 10-an. Ya? Kabupatennya yang 60-an ya? Iya. Gitu ya. Saya harus bertanya tentang sesuatu. Kalau maju ke pengadilan, dan ternyata kemudian dilala, harapan ujungnya tidak seperti yang kalian bayangkan. Dalam artian, Vianney misalnya memenangkan pertarungan. Kan kalau pengadilan kan cuma ada 2, kan? Kalah dan menang kan gitu ya. Nggak pernah ada seri loh. Betul. Itu apa langkah kalian? Kami tentu saja inginnya menang gitu ya Bang. Iya. Siapa Tapi yang kalau akan kalah menang? misalnya, Tapi kalaupun kalah kami sudah siap gitu loh. misalnya, Untuk kehilangan 1 orang anggota DPRD pun. kalau dia mau kami kembali lagi, karena dia menang loh, dia tidak terima dipecat loh. Ya kita akan lihat lagi langkahnya seperti apa ya Bang ya. Tapi yang jelas kami sudah siap kalau misalnya di DPRD Jakarta pun tinggal 7 orang saja. Ya, Demi itu satu. mempertahankan Ya, itu kalau garis perjuangan berhasil. partai dan nilai-nilai yang Ah. kebaikan yang tadi yang ingin kami terus perjuangkan di PSI. Karena ada 1 orang loh pernah menunjukkan sama kita melawan partainya dan betul, menang. Betul. Pak Fahri Hamzah itu Betul. menang lawan partainya. Betul. Gitu. Saya tidak mau fokus ke situ sebenarnya, Ya. tapi saya ingin melihat bagaimana partai baru ini bernama Partai PSI ini yang sudah mulai memberikan harapan dengan narasi-narasi mereka, perjuangan mereka, itu menyiapkan diri untuk menghadapi hal seperti ini. Ya. Apakah kalian siap juga kalah misalnya? Ini kan juga cara bagaimana mengajari partai politik kita kan? Betul. Kalau cuman siap untuk menang saja kan itu bukan belajar namanya. Bang, kalau bagi saya yang paling penting menang, tentu saja kita akan maunya menang gitu ya Bang ya. Tapi menang atau kalah, tapi yang paling penting kita sudah menegakkan prinsip-prinsip itu Bang. Itu yang sedang diperjuangkan oleh PSI. Ya, tapi- Apapun hasilnya, Ya. kami menjaga agar prinsip-prinsip kebaikan, nilai-nilai politik baik yang kami ingin lakukan bisa berjalan. Setidaknya dalam lingkup Ya. di kami. Kau gitu. tidak jawab pertanyaanku dengan tegas. Kalau kalau misalnya Ya. dia memenangkan pertarungan dan dia pengen kembali lagi ke PSI dan kemudian menjadi anggota DPRD, pengadilan kan Ya. harusnya diturutin kan? Sampai saat ini yang bersangkutan, karena memang kami saat ini kan masih dalam proses untuk mengeluarkan surat PAW-nya. Yang bersangkutan kan juga masih hadir kan ke Masih hadir. rapat DPRD. Iya. Kami juga tidak mempermasalahkan itu karena memang kami belum memasukkan suratnya. Tapi ya prosesnya kita jalani saja sesuai proses undang-undang hukum yang berlaku. Kami PSI tentu saja akan patuh terhadap putusan hukum
dan ini negara hukum, Ya. ya kami akan patuh. Oh. Kita akan berikan contoh gitu Bang ya. Jawaban yang bagus. Ini memang ini PSI ini mengerikan ini. Mengerikan gimana Bang? Bisa menjadi pemain utama dalam perpolitikan Waduh. kita nih kalau kayak gini kan. Kami berusaha untuk menjalankan yang baik dan benar aja sih Bang. Iya. Saya tahu. Saya mengenal banyak pemikir-pemikir dari PSI. Mungkin Cakep. idealis gitu ya Bang ya, dengan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin orang lain berpikir ngapain ambil begitu. Tapi ya kami rasa itu memang harus dilakukan. Ya. Dan kadang-kadang untuk melakukan sesuatu yang benar itu kan berat ya Bang. Iya. Betul, saya setuju. Isyana, Ya, Bang. makasih ya. Terima kasih banyak Bang Akbar. Saya sudah menunjukkan bahwa Akbar Faisal Unsensor alias AFU, forum saya ini adalah tempat untuk semua orang untuk berbicara. Jadi pemirsa, saya ulangi lagi penjelasannya. Saya ingin menghadirkan sebenarnya mereka berdua, tapi sejak awal kelihatannya tidak ketemu informasinya siapa yang hadir dari pihak DPP. Akhirnya kan hanya Vianney yang duduk di sini sebagai orang yang merasa terpecat dari DPP-nya. Tetapi setelah menimbang dan kemudian ada komunikasi saya dengan pengurus DPP, maka kemudian saya berikan kesempatan kepada DPP untuk menjelaskannya agar berimbang. Sekali lagi agar berimbang. Karena informasi yang tidak berimbang tidak cukup bagus bagi kesehatan jiwa bangsa ini. Sekali lagi, terima kasih ya Isyana. Terima kasih Bang Akbar. Ya. Bang Akbar mantap sekali sekarang udah mengambil porsi-porsi wartawan. Tempatmu dulu ya. Wah luar biasa lah Bang. Karena kan kita lihat ya Bang ya dengan pengalaman Bang Akbar Faisal sebagai seorang politisi yang sudah makan asam garam di DPR dan kemudian berpartai di berbagai partai. Jadi pada saat menggali itu luar biasa Bang. Saya angkat topi Bang. Makasih pujiannya. Waduh, dipuji sama orang yang mau wawancara saya dulu. Pemirsa, terima kasih ya. Sampai ketemu pada topik dan bahasan yang lain. Salam. Terima kasih Bang.